kecelakaan tunggal melibatkan bis Transjakarta. Bis menabrak pos lalu lintas di Cililitan, Jakarta Timur, diduga akibat sebuah dongkrak yang berada di bawah kursi kemudi menimpa pedal gas. Akibatnya pos lalu lintas hancur berantakan, sementara bis mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan. Satu orang anggota pengatur lalu lintas Transjakarta luka ringan akibat terserempet bis dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis. Penumpang bis kemudian dievakuasi ke bis lainnya, sementara pengemudi bis dibawa petugas ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari arah ke utara, balik lagi mau arah ke utara lagi. Dari Harmoni, lintas pos begitu mau ke arah Harmoni kembali lah. Pasaan pemutar itu ternyata di bawah jok. Di bawah jok driver tadi ada tabung gas. Itu berat 16 ton kata ya itu. Kalau di sini tahu-tahu pedal gasnya itu melinding menimpa pedal gas. Makanya dia tidak bisa mengendalikan. Itu akhirnya terjadi satu kecelakaan menimpa pospol yang tadi begitu. Petugas derek yang datang kemudian berusaha mengevakuasi bis Transjakarta. Usai dievakuasi, bis Transjakarta kemudian dibawa pulang ke Pool Transjakarta untuk diperbaiki. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi dan TNI bubarkan peserta reuni 212 di Jakarta. Unjuk rasa petani bawang di Bima, Nusa Tenggara Barat berujung ricuh. Divonis bebas, wanita yang dituntut setahun penjara karena marahi suaminya yang mabuk sujud syukur. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran menghanguskan sebuah restoran di pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Sementara sebuah kapal motor bermuatan karet terbakar di sekitar perairan Laut Jebus, Bangka Barat. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan di Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diduga kebakaran terjadi akibat selang tabung gas yang bocor dari salah satu restoran. Beruntung kebakaran terjadi sebelum mal beroperasi sehingga tidak ada aktivitas pengunjung. Kemungkinan pipa dari tabung gas selang tabung gas itu bocor, ada nyala api nyamber ke teman-teman tabung gas yang lain, ada 4 atau ada 5 tabung gas tadi. Namun yang awalnya dari sumber tabung yang satu itu. Jadi ini tadi informasi penanganan dari kita dipanggil dari Damkar. Penanganan dari Damkar tadi malah kesulitan karena ruangan itu tertutup semua, kaca pun juga nggak bisa dibuka, akhirnya asap tebal. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Mau cari air sudah terbakar, sudah mati semua mesin. Terbakarnya kapal motor di perairan Laut Jebus, Bangka Barat terekam video amatir. Kapal mengangkut karet menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Tim SAR Pangkal Pinang dibantu oleh Pos TNI AL Muntok dan nelayan setempat mengevakuasi 9 ABK yang ada di kapal. ABK sebelumnya menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke laut. Kemudian kami juga mengkoordinasikan penyelamatan dengan para nelayan yang kebetulan lokasi kejadian kapal terbakar itu tidak jauh dari Pantai Bembang, Jebus, Bangka Barat. Sehingga kita bisa berkoordinasi melalui kelompok nelayan untuk melakukan penyelamatan. Saat ini tim SAR masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan. Pelampung.
Kebakaran terjadi di gedung cyber kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Akibatnya 2 orang tewas dalam peristiwa itu. Inilah detik-detik saat petugas gabungan mengevakuasi seorang pekerja setelah terjebak dalam kebakaran gedung cyber Mampang, Jakarta. Petugas terpaksa mengevakuasi pekerja lantaran akses utama gedung sudah dipenuhi kepulan asap. Sejumlah ambulans pun hilir mudik mengangkut korban kebakaran. Diduga api berasal dari lantai 2 gedung. Api baru bisa dipadamkan setelah 22 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Penyebab kebakarannya kita belum tahu persis, cuman dugaan-dugaan itu kayaknya dari panel listrik. Informasi yang ini ada 3 orang korban, ya 2 orang korban, 1 korban meninggal, itu sudah ditemukan di satu ruangan di pojok di lantai 2. Itu kemungkinan kehabisan oksigen karena mereka itu tidak bisa bernapas. Yang 2 masih bisa diselamatkan dan pakai alat bantu pernapasan kita turunkan langsung dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia karena kehabisan oksigen, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 dari 3 korban kebakaran di gedung cyber Jakarta Selatan meninggal dunia. Kedua jenazah korban berada di RSUP Fatmawati. Setelah sempat dibawa ke rumah sakit, 2 dari 3 korban kebakaran di gedung cyber Jalan Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan akhirnya meninggal dunia. Kedua korban mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Perapatan yang diduga akibat terlalu banyak menghirup asap. Korban diketahui bernama Muhammad Rezwan Kadafi, berusia 17 tahun, dan Seto Fahrudin, berusia 18 tahun, warga Depok, Jawa Barat. Keduanya merupakan karyawan magang di salah satu perusahaan yang berkantor di gedung cyber. Saat kebakaran terjadi, Rezwan dan Seto tak bisa menyelamatkan diri dan terjebak di tengah kepungan asap, sebelum akhirnya dievakuasi petugas pemadam kebakaran melalui balkon lantai 2 gedung. Sore tadi ada kabar bahwa ada korban yang meninggal dunia. Informasi terakhir kita koordinasi dengan pihak rumah sakit, 2 orang yang meninggal dunia. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad kedua korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan melihat kondisi terkini rumah duka korban kebakaran gedung cyber bersama rekan Iyung Rizky. Ya, selamat malam Iyung. Bagaimana dengan keadaan di rumah duka? Apakah jenazah korban sudah berada di rumah duka? Baik ya Pak, saat ini saya berada di depan rumah Seto Fahrudin, di mana menurut informasi Seto Fahrudin ini adalah siswa dari Taruna Bakti yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di gedung cyber di salah satu provider. Hingga saat ini memang keluarga dan kerabat sudah berdatangan dan masih menunggu jenazah dari rumah sakit Mirpa. Ya, kapan rencananya jenazah akan tiba? Apakah rekan Iyung sudah mendapat informasi? Baik, dari pihak keluarga tadi menyampaikan karena masih ada proses yang harus diselesaikan di rumah sakit sehingga jenazah belum bisa diberangkatkan ke kediaman atau ke rumah duka, Mirpa. Ya, sejauh ini apakah nantinya akan ada autopsi atau memang langsung akan dibawa ke rumah duka? Saat ini menurut informasi akan langsung dibawa ke rumah duka. Cuman untuk hanya saja untuk pemakaman pihak keluarga masih menunggu keluarga lainnya untuk membahas di mana korban akan dimakamkan. Pihak keluarga juga masih menunggu dari tempat korban PKL untuk memberi keterangan secara detail penyebab kenapa Mirpa bisa terjebak di dalam gedung cyber ini, Mirpa. Ya, Iyung, dari informasi yang didapat, apakah benar korban merupakan karyawan
di gedung cyber? Baik, Mirsa. Dari keterangan keluarga, korban ini merupakan siswa kelas 3 dari SMK Taruna Bakti, di mana korban ini sudah melakukan praktek kerja lapangan atau PKL selama beberapa bulan lalu bersama satu temannya lagi yang juga tewas di kediamannya di daerah Mekarsari, Cimanggis juga. Jadi kedua korban ini merupakan satu sekolah, Mirpa. Ya, baik Iyung, rencananya kapan keluarga akan memakamkan korban? Apabila malam ini jenazah sudah tiba, maka prosesi akan dilaksanakan besok pagi. Namun tempatnya masih akan dibahas oleh pihak keluarga lainnya, Mirpa. Ya, baik, terima kasih Iyung Rizky atas informasi yang Anda berikan. Ya pemirsa, walau dilarang polisi, beberapa kelompok masyarakat tetap berdatangan ke kawasan Monas untuk reuni 212. Aksi yang digelar di beberapa lokasi dibubarkan polisi mencegah kerumunan di tengah pandemi. Kami di sini reuni 212 mengaji damai aksi. Kenapa kami diteng-teng oleh polisi, oleh TNI semua? Wanita-wanita peserta reuni 212 ini meluapkan emosinya karena aksinya dibubarkan polisi di Jalan Wahid Hasyim Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Salah satunya tak menggunakan masker dan terus berteriak meluapkan kekesalannya. Polisi secara persuasif meminta mereka bubar karena tidak ada kegiatan di Monas dan sekitarnya. Massa secara perlahan mengikuti imbauan polisi untuk bubar sambil terus berorasi. Kita hanya mengimbau untuk masyarakat kembali ke kediamannya masing-masing, mengingat kegiatan tidak ada pada saat ini. Jika masa sendiri tidak ingin pulang, itu bagaimana nih Pak? Kita akan himbau terus. Kita akan tetap mengimbau masyarakat sesuai dengan perintah pimpinan secara persuasif namun tetap tegas. Seperti itu. Mas. Sementara di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, massa yang turun ke jalan nekat membawa mobil komando untuk berorasi, walau kegiatannya dilarang. Polisi sempat kesulitan membubarkan massa sehingga situasi mulai tegang. Butuh beberapa waktu hingga massa akhirnya mundur ke kawasan Pasar Tanah Abang menjauhi jalan protokol. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melarang kegiatan reuni 212 di seluruh wilayah ibu kota, terutama di sekitar Monas karena saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Ya pemirsa, sekelompok geng motor menyerang warga menggunakan anak panah dan celurit. Informasinya kami hadirkan usai jeda.